Hazard mekanik dalam aktivitas menjahit pakaian yaitu mesin jahit yang menggunakan energi listrik menggunakan kabel olor yang berada di bawah. Resiko yang dapat terjadi adalah tersandung oleh kaki, kesetrum, tersengat listrik berdampak ke jantung, terluka, sampai kematian. Pengendalian resikonya, yang pertama eliminasi, tidak dapat dilakukan karena mesin jahit menggunakan listrik, tetapi bisa dilakukan dengan menghilangkan barang yang berpotensi menimbulkan korsleting. Yang kedua, substitusi, mengganti mesin jahit dengan aliran listrik yang lebih kecil atau bisa mengganti dengan jahit tangan manual. Yang ketiga, modifikasi engineering, memodifikasi memakai pengait listrik agar rapi atau bisa dilakukan memasang stop kontak daripada kabel olor. Yang keempat, administrasi, memahami penggunaan pemeliharaan aliran listrik, kondisi listrik, kabel, dan menerapkan prinsip 5R. Yang kelima, alat pelindung diri, menggunakan alas kaki atau bisa memakai selotip di kabel. Hazard mekanik yang kedua adalah jarum yang berada di mesin jahit saat akan menjahit pakaian yang berlubang. Resikonya tertusuk jarum, berdampak terluka, dan berdarah pada kulit. Yang untuk pengendalian resikonya, yang pertama eliminasi, tidak dapat dilakukan karena jarum berguna untuk melubangi pakaian untuk disatukan dengan benang. Yang kedua, substitusi, mengganti, tidak dapat dilakukan karena menjahit diperlukan jarum. Yang ketiga, modifikasi engineering, memasang alat untuk mengerahkan dengan batasan gerakan jarum. Yang keempat, administrasi, himbauan resiko bahaya jarum dan budaya 5R. Yang kelima, alat pelindung diri, menggunakan sarung tangan. Hazard mekanik berikutnya yaitu gunting yang digunakan untuk memotong benang saat selesai menjahit. Resiko yang dapat terjadi tergores, berdampak terluka, dan berdarah pada kulit. Pengendalian resikonya, yang pertama eliminasi, tidak dapat dilakukan karena memotong butuh gunting. Yang kedua, substitusi, mengganti, tidak dapat dilakukan karena memotong memang memerlukan benda tajam. Yang ketiga, modifikasi engineering, memasang penutup gunting agar tidak saat tidak digunakan. Yang keempat, administrasi, pemahaman penggunaan gunting, dan himbauan hati-hati. Yang kelima, alat pelindung diri menggunakan sarung tangan. Selanjutnya adalah hazard fisika dari aktivitas menjahit pakaian, yaitu getaran pada mesin jahit saat menjahit pakaian yang berlubang. Resiko yang dapat terjadi, bergetar di tangan, berdampak pada jari tangan, terluka, sampai berdarah. Pengendalian resiko yang akan saya berikan, yang pertama eliminasi, tidak dapat dilakukan karena getaran ditimbulkan oleh mesin. Yang kedua, substitusi, mengganti bagian dalam mesin yang sudah berkarat. Yang ketiga, modifikasi engineering, memasang tali pengikat erat ke meja penumpang mesin jahit. Yang keempat, administrasi, pemahaman pengaturan cara penggunaan mesin hati-hati dengan cara mengurangi kecepatan. Yang kelima, alat pelindung diri menggunakan sarung tangan. Bahaya fisika berikutnya yaitu kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin jahit karena getaran mesin di dalam mesin jahit. Resiko yang dapat terjadi terdengar di telinga, berdampak pada gangguan pendengaran, sampai mengakibatkan ketulian. Pengendalian resiko yang dapat terjadi, yang pertama eliminasi, tidak dapat dilakukan karena bising ditimbulkan oleh mesin. Yang kedua, substitusi, mengganti jarum dan bagian dalam mesin yang sudah berkarat. Yang ketiga, modifikasi engineering, memasang alat penuang minyak otomatis di mesin jahit. Yang keempat, administrasi, pemahaman penggunaan cara menggunakan mesin dengan cara mengurangi kecepatan dan penggunaan minyak mesin. Yang kelima, alat pelindung diri, menggunakan penutup telinga. Selanjutnya adalah hasil biologi dari aktivitas menjahit pakaian, yaitu banyaknya serangga yang berkeliaran. Risiko yang dapat terjadi, gigitan semut dan nyamuk, berdampak gatal dan kemerahan pada kulit, sampai penyakit seperti DBD.
Pengendalian resikonya yang akan saya berikan yang pertama eliminasi, menghilangkan sumber yang menyebabkan serangga mendekat seperti letak sarang atau makanan di sekitar. Yang kedua substitusi, mengganti tempat yang biasanya digunakan untuk menjahit dengan tempat yang bebas serangga. Yang ketiga modifikasi engineering, menggunakan mesin penyemprot, kapur barus atau lotion anti serangga. Yang keempat administrasi, menerapkan budaya 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Yang kelima, alat pelindung diri menggunakan pakaian seperti celana atau baju dengan ukuran yang lebih panjang. Berikutnya adalah hazard kimia dalam aktivitas menjahit pakaian, yaitu debu yang bertebaran berasal dari asap kendaraan di jendela di sebelah tempat duduk. Resiko yang dapat terjadi terhirup berdampak pada infeksi, bersih, flu, bahkan sampai gangguan pernafasan. Pengendalian yang dapat saya berikan yang pertama eliminasi, menghinakan jendela. Yang ketiga substitusi, mengganti tempat yang biasanya digunakan untuk menjahit. Yang ketiga modifikasi engineering, memasang kain pelapis pada jendela untuk menyaring debu agar paparan berkurang. Yang keempat administrasi, memberikan arahan dan petunjuk bahaya paparan debu. Yang kelima alat diri menggunakan masker. Selanjutnya adalah hazard ergonomi dalam aktivitas menjahit pakaian, yaitu kebiasaan posisi duduk yang cenderung membungkuk ke depan. Resiko yang dapat terjadi membungkuk berulang-ulang dalam waktu yang lama berdampak pada punggung, pegal, capek, cedera pada tulang dan otot. Pengendalian resiko yang akan saya berikan yang pertama eliminasi, menghilangkan kebiasaan duduk membungkuk ke depan. Yang kedua substitusi tidak dapat dilakukan karena posisi duduk lebih aman untuk menjahit, tetapi bisa mengganti posisi duduk dengan posisi tegap secara perlahan. Yang ketiga modifikasi engineering, memanfaatkan bantal penyangga perut untuk meminimalisir membungkuk. Yang keempat administrasi, memberikan arahan batasan waktu dan posisi membungkuk tidak lebih 30 derajat. Yang kelima, alat pelindung diri menggunakan penyangga punggung. Hazard ekonomi yang selanjutnya adalah durasi posisi duduk yang lama. Resiko yang dapat terjadi ketidaknyamanan posisi duduk berdampak sakit punggung, kram, kesemutan, dan nyeri. Pengendalian resikonya eliminasi. Eliminasi tak dapat dilakukan karena menjahit menggunakan mesin lebih aman untuk duduk. Yang kedua, substitusi, mengganti permukaan duduk lebih empuk. Modifikasi engineering, memodifikasi tempat duduk dengan permukaan empuk dan bisa juga diberi penghangat untuk rileks. Administrasi memberikan arahan, petunjuk peregangan, dan istirahat 5 menit secara berkala. Alat pelindung diri menggunakan bantal empuk di atas tempat duduk. Hazard psikologi yang terakhir adalah beban kerja yang memerlukan ketelitian bahkan kreativitas untuk memperbaiki dan tidak memperburuk pakaian yang sudah berlubang. Resiko yang dapat terjadi, kelelahan berdampak pada stres dan dapat menyebabkan penyakit. Pengendalian resikonya yang akan saya berikan yang pertama eliminasi, tidak dapat dilakukan karena beban kerja berat. Apabila terjadi pengurangan fokus, maka penurunan kualitas juga. Yang kedua, substitusi, mengganti dengan mesin jahit komputer untuk memperingan pekerjaan. Yang ketiga, modifikasi engineering, memodifikasi mesin jahit agar bisa mengatur pola otomatis. Administrasi, himbauan untuk beristirahat atau melakukan peregangan setiap 10 menit. Alat pelindung diri menggunakan kacamata. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.